Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang biografi Wali Songo. Wali Songo ulama masa lalu yang sangat dihormati serta dimuliakan masyarakat Pulau Jawa. Wali Songo mendakwahkan Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Mereka diberi gelar Sunan atau Susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau gelar yang tinggi dan mulia. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik keturunan ulama dari Persia yang lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa. Ia hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Beliau juga dikenal dengan nama Kakek Bantal. Dalam berdakwah kepada masyarakat, Sunan Gresik selalu hati-hati dan bijaksana. Beliau memperkenalkan budi pekerti yang diajarkan Islam dengan tutur kata sopan dan lemah lembut, sehingga banyak penduduk yang tertarik memeluk Islam. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijrah atau 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel anak dari Maulana Malik Ibrahim. Bersama sang adik, Sayyid Ali Murtadho masuk Pulau Jawa tahun 1443 Masehi dan tahun 1450 Masehi. Sunan Ampel menikahi Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Dari pernikahan tersebut lahir 2 orang putra yang juga termasuk Wali Songo, yakni Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Mereka menetap di daerah Ampel Denta dan di sana Raden Rahmat atau Sunan Ampel mendirikan masjid dan membuka pesantren sehingga dikenal sebagai Sunan Ampel. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. 3. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri putra dari Syekh Maulana Iskak. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Beliau diyakini sebagai tokoh fakih dan penguasa ilmu falak atau perbintangan. Beliau murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Sunan Ampel wafat tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. 4. Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila yang lahir tahun 1465 Masehi. Beliau belajar dasar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau berkelana kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur, dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal sebagai Watu Layar. Di tempat itu, Sunan Bonang mengajar dan mengembangkan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang gemar mengunjungi daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, maupun Pulau Bawean. Di pulau ini, ia meninggal tahun 1525 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, barat Masjid Agung Tuban. 5. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat putra dari Sunan Ampel yang lahir di Ampel, Surabaya tahun 1470 Masehi. Beliau saudara kandung Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Kemudian terdampar di Dusun Jelok, pesisir Banjarwati yang sekarang dikenal dengan Lamongan. Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah 1 km ke selatan dan mendirikan padepokan Santi Dalem Dhuwur yang kini bernama Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur.
6. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid. Sunan Kalijogo putra dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sejak kecil, dalam dirinya sudah tampak jiwa luhur yang ditandai dengan selalu taat kepada agama dan berbakti kepada orang tua, serta mempunyai sikap welas asih kepada semua orang. Beliau menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Iskak. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji yang berasal dari Jibang Panolan atau Bluro. Ibunya bernama Syarifah, putri Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menjadi panglima dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priayi Jawa. Sunan Kudus mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Oleh karena itu, di antara wali songo lain, beliau mendapat julukan Waliyul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Beliau juga dikenal sebagai pujangga yang mengarang cerita pendek, berfalsafah, dan bernapaskan keagamaan. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria anak dari Sunan Kalijogo dari istrinya bernama Dewi Saroh. Adapun Dewi Saroh, adik kandung dari Sunan Giri. Sunan Muria mencerminkan pribadi yang sangat mencintai Allah SWT. Sepanjang hidup banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Adapun cara ditempuh Sunan Muria dalam menyiarkan Islam dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati anak dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Adapun ibunya Nyai Rara Santang, yakni putri dari Raja Pamanjajaran, Prabu Siliwangi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir dan wafat tahun 1568 Masehi. Kegiatan dakwah berpusat di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan atas restu kalangan ulama, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.